Secara etik, tentu politik kekerabatan bukanlah hal yang elok untuk diperlihatkan oleh para pejabat yang sedang duduk di jabatan publik. Namun, secara aturan, fenomena tersebut menjadi hal yang sah, mengingat dalam sistem demokrasi, negara memberi ruang seluas-luasnya kepada warga negara untuk dipilih maupun memilih tanpa membeda-bedakan latar belakangnya. Saat ini, Indonesia sedang dalam tahapan pemilu 2024. Seluruh partai politik peserta pemilu 2024 sudah menyerahkan nama-nama bakal calon legislatif atau bacalek kepada KPU RI untuk selanjutnya diverifikasi. Namun, nama-nama baru pun bermunculan. Menariknya, dari sekian banyak nama-nama bacalek yang didaftarkan, ditemukan ada beberapa nama yang merupakan kerabat dari tokoh-tokoh yang sedang duduk sebagai pejabat publik hari ini. Siapa saja kerabat pejabat yang siap melenggang ke gelanggang politik? Pertama, ada Atalia Praratia Kamil. Dari nama belakangnya sudah jelas ya. Dia adalah istri dari Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar. Kedua, ada Yani Ardian, istri Bima Arya, Wali Kota Bogor sekaligus Ketua DPP Partai Amanat Nasional. Ketiga, Diah Pikatan Orisa Putri Hapsari. Dia adalah anak dari Puan Maharani, Ketua DPR sekaligus Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Keempat, ada Yuri Kemal Fadlullah, anak dari Yusril Iza Mahendra, Ketua Umum PBB. Kelima, Siti Hediati Heryadi atau Titik Soeharto, mantan istri Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra. 6. Ada Putri Zulia Safitri, anak Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN. Dan ketujuh, Danti Indriastuti Rukmana, cucu Bapak Soeharto, Presiden RI kedua. Fenomena tersebut bukan menjadi hal baru dalam perjalanan Indonesia sebagai sebuah negara. Sebelumnya, hal semacam ini kerap sekali terjadi. Sebut saja dinasti Atut di Banten. Mantan Gubernur Banten tersebut menempatkan kerabat-kerabatnya di pemerintahan seperti anaknya, Andika Hazrumi, menjabat sebagai anggota DPD RI Utusan Banten periode 2009 hingga 2014. Kemudian, Ade Rosi Kowerunisa, yang merupakan istri dari Andika Hazrumi, menjabat sebagai anggota DPRD Kota Serang periode yang sama, 2009 hingga 2014. Selanjutnya ada Ratu Tatu Hasanah, yang merupakan saudara Atut, menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Serang periode 2010 hingga 2015. Contoh politik dinasti selanjutnya dapat ditemukan di Kota Cimahi. Itok Tahija, yang merupakan Wali Kota Cimahi 2 periode, yang setelahnya digantikan oleh sang istri, Ati Suharti, yang menjabat Wali Kota Cimahi periode 2012 hingga 2017. Nah, politik kekerabatan juga dapat dilihat di tataran pusat. Bagaimana kita bisa lihat? Presiden kita, Insinyur Haji Joko Widodo, merestui anaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Surakarta dan menantunya Bobi Nasution sebagai Wali Kota Medan. Kemudian anak Megawati Soekarno Putri seperti Puan Maharani dan juga Prananda Prabowo memiliki kiprah yang cemerlang dalam politik. Juga dapat dilihat bagaimana Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, mewariskan tahta Ketua Umum Partai Demokrat kepada Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan anak pertamanya. Secara etik, tentu politik kekerabatan bukanlah hal yang elok untuk diperlihatkan oleh para pejabat yang sedang duduk di jabatan publik. Namun, secara aturan, fenomena tersebut menjadi hal yang sah, mengingat dalam sistem demokrasi, negara memberi ruang seluas-luasnya kepada warga negara untuk dipilih maupun memilih tanpa membeda-bedakan latar belakangnya. Tetapi, di sisi lain, politik kekerabatan menjadi sebuah jalan pintas untuk mendulang suara, tidak hanya bagi partai politik, tetapi juga bagi kerabat pejabat yang sedang berkontestasi. Politik kekerabatan atau lebih dikenal dengan politik dinasti belakangan ini diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik
yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Politik dinasti lebih identik dengan kerajaan, sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun-temurun dari ayah kepada anak agar kekuasaan tetap berada dalam lingkaran keluarga. Hal ini diperkuat oleh Ari Dupayana yang merupakan dosen ilmu politik Visipol Universitas Gadjah Mada yang menyebutkan politik kekerabatan sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah ada, sudah lama berakar secara tradisional, yakni berupa sistem patrimonial yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system dalam menimbang prestasi. Atau bisa dikatakan politik kekerabatan adalah sistem patrimonial dengan strategi yang baru. Suburnya politik kekerabatan belakangan ini tentu memiliki dampak negatif. Ada dampak negatifnya ternyata ya. Apa saja? Pertama, seperti gagalnya partai politik menjalankan fungsinya, sehingga pada akhirnya partai politik hanya menargetkan kekuasaan. Kemudian partai politik dalam melakukan rekrutmen hanya melihat popularitas dan juga kekayaan saja, tanpa memperhatikan kompetensi. Apa yang sebelumnya sudah disebutkan kemudian akan menimbulkan perputaran kekuasaan yang hanya berada di kalangan elit dan pengusaha saja. Terakhir dan yang paling berbahaya adalah sulitnya negara dalam mewujudkan cita-cita demokrasi karena gagal menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Meski telah menjadi konsekuensi dalam negara demokrasi, politik kekerabatan harus diantisipasi oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Suburnya politik kekerabatan juga tidak lepas dari peran rakyat yang menggunakan hak pilihnya untuk menyuburkan politik kekerabatan tersebut. Maka, sangat penting bagi rakyat untuk membekali dengan informasi yang mapan terkait dengan calon pemimpin yang akan dipilihnya. Nah, setelah mengetahui fenomena politik kekerabatan di Indonesia, kemudian mengetahui dampak yang ditimbulkan, masihkah kita sebagai rakyat membiarkan praktik politik kekerabatan tumbuh subur di Indonesia? Silahkan tentukan sikap Anda di bilik suara nanti, dan silahkan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar.